Dakwah Islam sebelum Wali Songo. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut P. Wolatley, yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab yang sudah membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Kehadiran saudagar Arab Tazi di Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, yaitu era kekuasaan Rani Sima yang terkenal keras dalam menjalankan hukum, diberitakan cukup panjang oleh sumber-sumber Cina dari dinasti Tangkes. Qi Fatimi dalam Islam Komesto Malaysia mencatat bahwa pada abad ke-10 Masehi, terjadi migrasi keluarga-keluarga Persia ke Nusantara. Yang terbesar di antara keluarga-keluarga itu adalah sebagai berikut. Keluarga Lor, yang datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr, memerintah wilayah Lor di Persia tahun 300 jam 912 meter. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loreng atau Lahan, yang bermakna kediaman orang Lor. Keluarga Jawani, yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi, memerintah Iran sekitar tahun 301 jam 913 meter. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini yang diketahui menyusun Hat Jawi, artinya tulisan Jawi yang dinisbatkan kepada Jawani. Keluarga Syar, yang datang pada masa pemerintahan Ruknudaulah bin Hasan bin Buwai ad-Dailami sekitar tahun 357 jam 969 meter. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung di situ yang dikenal dengan nama Siak, yang kemudian menjadi negeri Siak. Keluarga Rumai dari Puak Sabankara, yang tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 menyebut Pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambe, dan Lamuri. Semenjak catatan dinasti Tan tentang orang-orang Arab, sampai terjadinya migrasi keluarga-keluarga Persia dalam rentang waktu berabad-abad kemudian tidak terdapat bukti bahwa Islam pernah dianut secara luas di kalangan penduduk pribumi Nusantara. Tengara yang muncul, justru terjadi semacam resistensi dari penduduk setempat terhadap usaha-usaha penyebaran Islam. Historiografi Jawa, yang ditulis R. Tanoyo mengungkapkan bahwa dalam usaha mengislamkan Jawa, Sultan Al-Gabah dari negeri Rum mengirim 20.000 keluarga Muslim ke Pulau Jawa. Namun, banyak di antara mereka yang tewas terbunuh, dan yang tersisa hanya sekitar 200 keluarga. Sultan Al-Gabah dikisahkan marah, kemudian mengirim ulama syuhada dan orang sakti ke Jawa untuk pembinasaan para jin, siluman, dan berkasakan penghuni Jawa. Salah satu di antara ulama sakti itu adalah Syekh Subakir. Dia dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa, agar kelak pulau tersebut dapat dihuni umat Islam. Di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai Makam Panjang Baik, yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan Syekh Subakir. Istilah memasang tumbal dalam kisah Syekh Subakir berkaitan dengan usaha rohani menyucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang kedatangan orang-orang Lor asal Persia dan tokoh Syekh Subakir tidak saja meninggalkan jejak pada catatan-catatan historiografi, melainkan menjadi cerita lisan folktale yang dikaitkan dengan keberadaan makam-makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-10, sudah digambarkan dengan jelas keberadaan ribuan pedagang Muslim di kota Kanton, meski dalam catatan Masudi yang dikutip J. Saufaget dalam Relation de la Chine et de l'Inde Redigen 851 digambarkan kisah hancurnya masyarakat dagang Muslim di Canton pada tahun 879 Masehi akibat pemberontakan Huang Chao. Kontak-kontak dagang antara Cina dan dunia Islam dilakukan lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Sayangnya, menurut Wycliffe dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 1800, kehadiran Muslim dari luar kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri, tidak pula bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar. Fakta sejarah terkait belum dianutnya agama Islam oleh penduduk pribumi Nusantara terlihat pada bukti faktual pada dasawarsa akhir abad ke-13, sewaktu Marco Polo kembali ke Italia lewat laut dan sempat singgah di negeri Perlak. Saat itu, Marco Polo mencatat bahwa penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat sebagai pemukim, kaum Muslim Cina, kaum Muslim Persia Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh dan kanibal. Bahkan, 2 pelabuhan dagang di dekatnya, yaitu Basma dan Samara, menurut Marco Polo, bukanlah kota Islam. Pada perempat akhir abad ke-14 terjadi perpindahan penduduk Muslim Cina di Canton, Yangzhou, dan Canzhou ke selatan. Mereka menghuni pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dalam 7 kali muhibah Cheng Ho ke selatan, tercatat bahwa Islam belum dianut penduduk pribumi secara luas. Menurut Gruneveled, pada kunjungan muhibah pertama yang terjadi tahun 1405 Masehi, Cheng Ho mendapati keberadaan komunitas Cina Muslim di Tuban, Gresik, dan Surabaya masing-masing sejumlah 1.000 keluarga. Menurut Ever, Gertrude Green, Roxil dalam Chow Jukwa, his work on the Chinese and Arab trade in the 12th and 13th centuries, Antitrade Chu Fanci, yang mengutip tulisan Haji Mahwan, yang mengikuti muhibah Cheng Ho ke-7 pada tahun 1433 Masehi,
Pada masa itu, terdapat 3 golongan penduduk di sepanjang pantai utara Jawa. Orang-orang Muslim Tionghoa, orang-orang Muslim dari barat Persia Arab, dan warga pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh, dan hidup sangat kotor. Meskipun belum luas dianut penduduk, sejumlah bukti arkeologi menunjuk bahwa beberapa orang keluarga raja dan pejabat tinggi Majapahit pada puncak kebesarannya pada pertengahan abad ke-14 Masehi diketahui telah menganut Islam sebagaimana terbukti pada situs nisan Islam Tralaya yang menunjuk adanya komunitas Muslim pada masa kejayaan Majapahit. Hal ini dikuatkan dengan berita keberadaan Masjid Agung di selatan lapangan Bubat sebagaimana tercatat dalam Kidung Sunda, menurut Louis Charles Damais dalam Etudes Javanese 1, Les Tombes Musulmanes Dates di Tralaya, Batu-Batu. Nisan Tralaya yang menggunakan angka tahun Saka dan angka-angka Jawa kuno, bukan tahun Hijriyah dan angka-angka Arab, menunjukkan bukti bahwa yang dikubur di makam-makam tersebut adalah Muslim Jawa, bukan Muslim non-Jawa. Dalam historiografi Jawa, disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Arya Lembu Sura diperistri oleh Raja Majapahit Brawijaya III. Raja Surabaya yang bernama Arya Lembu Sura itu adalah seorang penguasa beragama Islam. Putri Arya Lembu Sura yang lain dikisahkan menikah dengan tokoh Arya Teja, penguasa beragama Islam dari Tuban. Menilik namanya, Lembu, dipastikan bahwa penguasa Muslim Surabaya itu keluarga Raja Majapahit. Selain Arya Lembu Sura, di Surabaya juga telah dikenal sejumlah nama tokoh Muslim yaitu Ki Ageng Bukul, penguasa wilayah Bukun di selatan Surabaya. Selain itu, ada pula seorang Muslim berkedudukan sebagai Laksamana Laut Majapahit yang bernama Pangeran Reksa Samoda serta seorang pejabat yang berkuasa di wilayah perbatasan barat laut Surabaya bernama Ki Bang Kuning. Sementara dalam berbagai sumber historiografi, Raja Brawijaya V yang bernama Sri Kertawijaya dikisahkan menikahi seorang muslimah asal Campa bernama Darawati yang datang ke Majapahit membawa pusaka berupa pedati bernama Kyai Jabat Betri dan gong pusaka bernama Mahesa Lawung. Makam muslimah Campa bernama Darawati ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di Trowulan di area situs Majapahit. Secara umum, dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya pedagang-pedagang Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam. Agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh yang dikisahkan memiliki berbagai karomah adikodrate, Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Sekalipun data sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur, yang pasti peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh keramat beragama Islam yang menggantikan kedudukan tokoh-tokoh penting bukan Muslim yang berpengaruh pada masa akhir Majapahit.